Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada bersama dan beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi dan menjalani hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, maka berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Keterbatasan itu ada karena manusia mempunyai tubuh. Ada kalanya saat tubuh manusia terasa begitu lelah. Ada juga saat tubuh itu sakit, rapuh, bahkan ada kalanya saat tubuh tidak dapat hidup lagi. Ketika hal buruk dan kemalangan itu menimpa manusia, kemanakah manusia akan mengadu? Atau kepada siapakah manusia akan bersandar? Bacaan Injil hari ini menampilkan dua kisah yang menarik. Seorang perempuan yang tubuhnya telah lama menderita pendarahan dan seorang kepala rumah ibadat yang memohon kepada Yesus agar anaknya yang telah mati dihidupkan kembali. Perempuan tersebut telah lama mengalami tubuh yang sakit. Tak ada manusia-manusia yang dapat menolongnya. Sedangkan kepala rumah ibadat mengalami keterbatasan yang sangat menyakitkan, yakni kematian anaknya. Dari dua kisah ini, kita dapat mengetahui bahwa satu-satunya jalan keluar dari keterbatasan manusia adalah iman. Perempuan dan kepala rumah ibadat itu sadar akan kelemahan manusiawinya. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa selain berharap dan percaya kepada Yesus, dan benar bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Perempuan itu sembuh dari penyakitnya dan kepala rumah ibadat memperoleh kembali anaknya. Saudara-saudari, kisah perempuan dan kepala rumah ibadat yang Injil kisahkan hari ini dapat menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi keterbatasan hidup kita. Saat kita merasa tidak ada jalan keluar, janganlah kita bergantung pada jimat atau benda-benda yang dipercaya membawa keberuntungan. Berharaplah kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Semoga bacaan Injil hari ini semakin menguatkan iman kita untuk selalu bersandar pada Tuhan dalam menghadapi keterbatasan hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah sumber kehidupan dan tabib yang maha rahim. Kami bersyukur atas kuasa-Mu yang melampaui batas-batas kemustahilan manusia, yang sanggup menyembuhkan penyakit menahun dan menghidupkan apa yang telah mati. Ampunilah kami jika kami sering ragu akan kuasa-Mu saat menghadapi jalan buntu hidup kami. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan,
agar kami selalu berani mendekat dan menyentuh jubah-Mu melalui doa sakramen-sakramen-Mu, sehingga jiwa kami senantiasa dipulihkan oleh kasih-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.